Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tahrij hadis dalam kajian ilmu hadis. Sebelumnya perkenalkan saya Nurin Rahma dan Profika Dwi Agustina dan saya Esa Arifani Nurlaili. Semoga video kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian takhrij. Secara etimologi atau asal katanya, istilah takhrij berasal dari kata kharaja yukhriju takhrijan yang memiliki arti mengungkapkan, menampakkan, menyebutkan, atau mengembangkan informasi lebih lanjut. Jadi pada dasarnya, takhrij itu berkaitan dengan kegiatan menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, tidak jelas, atau belum tampak. Dalam konteks ilmu hadis, makna ini sangat relevan karena takhrij hadis berarti mengungkap dan menjelaskan asal-usul sebuah hadis, termasuk menunjukkan di mana hadis itu tercantum, siapa saja perawinya, dan bagaimana isi matannya. Ada juga istilah istikhraj yang mengandung arti pengeluaran atau penampilan yang bersifat non-fisik dan membutuhkan daya pikir. Dalam hal ini, pengeluaran tersebut bukan berbentuk benda, melainkan berupa informasi atau hukum yang dikeluarkan dari teks-teks syariah seperti Al-Quran dan hadis. Inilah yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan istilah istimbat, yaitu mengeluarkan hukum dari nas. Selanjutnya yaitu pengertian takhrij secara terminologi. Para ulama hadis menjelaskan bahwa takhrij adalah kegiatan menunjukkan tempat suatu hadis dalam sumber aslinya, lengkap dengan sanadnya, serta menjelaskan status atau derajat hadis tersebut jika diperlukan. Dalam praktiknya, takhrij ini melibatkan proses penelitian terhadap hadis tertentu dalam kitab tertentu untuk menemukan asal hadis tersebut, menyebutkan sanad dan matan secara lengkap, dan menentukan kualitas hadis berdasarkan penilaian ulama. Secara umum, takhrij hadis adalah upaya ilmiah untuk melacak, mengidentifikasi, dan menilai sebuah hadis agar dapat diketahui kebenarannya dan dapat dijadikan dasar dalam pengamalan. Sebagai penutup dari pengertian takhrij hadis itu sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Karena dengan takhrij kita bisa tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, bahkan mana hadis yang palsu. Sehingga kita tidak sembarangan dalam menerapkan atau menyampaikan hadis. Selanjutnya yakni tujuan takhrij hadis. Yang pertama, mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Yaitu takhrij hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asli hadis, dari siapa dan dalam konteks apa hadis tersebut diriwayatkan. Yang kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Takhrij hadis juga bertujuan untuk mengetahui jumlah jalur periwayatan atau sanad yang ada untuk hadis, sehingga dapat ditentukan kesahihan dan kualitasnya. Yang ketiga, mengetahui jumlah perawi yang terlibat. Dengan mengetahui jumlah perawi yang terlibat dalam periwayatan, dapat dinilai kredibilitas dan integritas periwayatan, sehingga dapat ditentukan kesahihan hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas sanad suatu hadis. Yaitu takhrij hadis bertujuan untuk menilai kualitas sanad hadis, apakah sanad tersebut sahih, hasan, atau dhaif, sehingga dapat ditentukan kesahihan dan keautentikan hadis. Selanjutnya, manfaat takhrij hadis. Yang pertama, memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan. Yaitu, takhrij hadis membantu memperjelas hukum suatu hadis dengan mengetahui jumlah periwayatan yang ada,
Semakin banyak periwayatan yang sahih, semakin kuat hukum yang dapat diambil dari hadis tersebut. Yang kedua, menghilangkan pencampuran periwayatan, yaitu takhrij hadis membantu menghilangkan pencampuran periwayatan yang tidak sahih atau tidak akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai sumber hukum Islam adalah hadis yang sahih dan otentik. Yang ketiga, membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi dan maknawi, yaitu takhrij hadis membantu membedakan antara hadis yang diriwayatkan secara lafzi atau kata demi kata dan maknawi atau makna yang sama. Perbedaan ini penting dalam menentukan kesahihan dan keotentikan hadis serta memahami makna yang sebenarnya dari hadis tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode atau cara takhrij hadis. Nah, metode takhrij hadis itu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode takhrij melalui nama sahabat. Metode ini digunakan apabila dalam suatu hadis tersebut tercantum nama sahabat. Yang kedua yaitu metode takhrij melalui lafaz awal dari matan hadis. Metode ini digunakan apabila kita mengetahui lafaz awal dari matan hadis tersebut. Jadi kita mengetahui awal lafaz dari isi hadis tersebut. Selanjutnya yaitu metode ketiga, metode takhrij melalui pengetahuan salah satu lafaz dari hadis. Nah, metode ini digunakan apabila bisa dibilang metode ini itu metode pilihan atau opsi bagi kita yang tidak mengetahui lafaz awal dari suatu hadis, tetapi kita ingat salah satu lafaz dari isi hadis tersebut. Nah, metode ini bisa digunakan. Selanjutnya yaitu metode keempat. Metode keempat yaitu metode takhrij melalui pengetahuan tema hadis. Jadi metode ini digunakan bagi orang yang ahli hadis, karena mungkin untuk orang awam metode ini akan susah bagi mereka. Karena kenapa? Metode ini contohnya gini. Metode ini contohnya yaitu ketika kita mau mencari tentang mandi junub. Nah, mandi junub untuk orang yang ahli hadis mereka pasti akan mengetahui tentang mandi junub ini di bab Toharo, di kitab ini. Sedangkan untuk orang awam mungkin akan kesusahan untuk mencari hadis tersebut. Selanjutnya yaitu metode kelima, yaitu metode takhrij melalui pengetahuan tentang sifat khusus atau sanad hadis tersebut. Jadi metode ini harus memperhatikan keadaan dari sanad dan sifat hadis tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai takhrij hadis, mulai dari pengertian hingga langkah-langkahnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Maka dari itu kami terbuka atas kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.